Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita masuk dalam ibadah malam Natal. Yesus Kristus adalah kehidupan kita dan terang kita. Dalam nama Kristus, selamat datang. Dalam anugerah Kristus, marilah kita menyembah Tuhan. Marilah kita pergi bersama mereka yang rapuh di dalam roh dan secara jasmani mereka. Marilah kita pergi dengan mereka yang tertindas dalam kehidupan dan setiap sesama kita. Marilah kita sambut Sang Raja yang merapuh dan menemukan Dia yang telah menuntun kita memasuki kerajaan Allah. Mari datanglah, marilah kita pergi kepada Sang Bayi Bethlehem. Mari datanglah, sembahlah Dia. Kristus Tuhan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mohon untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 92, bait pertama. Malam Kudus. Ibadah malam Natal ini kita masuk ke dalam pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Amin. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk. Malam ini kita merayakan Allah yang merapuh dalam cinta. Kelahirannya sebagai manusia di palungan yang kotor, dan dirayakan bersama para gembala, membawa kita pada kenyataan akan dunia yang rapuh. Namun cinta Yesus Sang Raja Damai merengkuh dan memulihkan kita. Sambutlah Dia. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkaulah pencipta kami, Engkau berdiam di tengah-tengah kami. Engkau memberikan damai-Mu untuk kasih dan kemurahan-Mu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Rasa syukur kita perlengkapi dengan menyanyikan Kidung Jemaat 94, baitnya yang keempat, Hai Kota Mungil Bethlehem. Kunjungi kami,
bersama kita masuk ke dalam panggilan kepada pendamaian. Kita memulai dengan pengharapan yang besar dan juga mimpi yang besar. Kita akan menjadi lebih baik, memperlakukan sesama dengan lebih adil, mengasihi Tuhan lebih mendalam. Namun kini kita datang sekali lagi ke palungan. Kita sadar kegagalan, kesalahan, dan kerapuhan kita. Marilah kita mengaku kepada Dia, Sang Sumber damai yang telah datang, yang membuat hidup kita dapat terus diperbaharui. Ya Tuhan yang telah datang bagi kami, ampunilah kami, sewaktu hidup kami yang penuh bayang-bayang kegelapan, menjadikan terang-Mu di dalam hidup kami kabur dan pucat. Jadikanlah hati kami menjadi palungan bagi Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Syukur kepada Allah untuk setiap kita yang mau datang ke dalam panggilan pendamaian Kristus dan menjadikan hati kita bagian palungan dari Tuhan Allah. Dan terimalah berita anugerah dari Lukas 2 ayat 10 sampai 12 yang demikian. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat 102, baiknya yang pertama di dalam palungan. Untuk jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun berada, tiba saatnya kita masuk ke dalam momen penyalaan lilin Natal. Mungkin sudah menyiapkan terlebih dahulu, dan saat ini kita mau menilik kembali bahwa dunia kita semakin tercabik-cabik oleh berbagai dosa, kejahatan, kemunafikan, dan kekerasan. Kini kehidupan umat manusia berada dalam situasi multikrisis. Kita semua berada dalam kegelapan dan membutuhkan terang Kristus yang memberikan penghiburan dan sukacita yang sejati. Pertanyaannya, maukah kini kita membuka hati dengan menyambut karya keselamatan Allah dalam inkarnasi Kristus, sehingga ketika kita mau, sukacita yang sejati dari Yesus akan terus mewarnai tiap langkah peziarahan iman kita. Mari kita nyalakan sebagai tanda kita membuka hati menyambut karya keselamatan Allah. Di tengah dunia,
kita. Terlahir Yesus penebus, juru selamat kita. Ya, syukur kepada Allah untuk prosesi penyalaan lilin ini sebagai tanda pengharapan dan kesediaan kita bergandengan tangan menjadi terang kasih Kristus di dunia ini. Jemaat dipersilakan duduk. Kita sudah menyatakan di awal untuk membuka hati, menyambut karya keselamatan inkarnasi Kristus dengan kita perlengkapi menerima firman Tuhan di malam Natal ini. Tetapi sebelumnya kita doa epiklese, mohon tuntunan Roh Kudus. 1000 lilin kami nyalakan ya Tuhan sebagai tanda kesanggupan kami kepada panggilan-Mu, supaya kami meneruskan setiap visi misi yang telah Engkau taburkan bagi kehidupan ini. Ya Tuhan Allah kami, perkenankan kami pun terus merindu, merenungkan firman-Mu, mengasah diri kami menjadi pribadi yang semakin utuh dan totalitas berkarya. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu menerangi kami di sini, masing-masing kami, sehingga kami mau mengerti dengan kerendahan hati, juga mau terus diasah dengan seutuhnya. Tuhan menopang, juga menolong hamba Tuhan yang terbatas, penuh kelemahan dan dosa, tetapi Engkau layakkan dan pakai dengan seutuhnya, dengan perlengkapan rohani-Mu saja, juga tuntunan hikmat-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Sang Sumber Damai, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 2 ayat yang pertama hingga yang ke-20. Lukas 2 ayat yang pertama hingga ke-20. Begini firman-Nya. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan."
Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang membaca, mendengarkan, memasukkan di dalam hati dan penuh setia dengan proses melakukan di kehidupan. Haleluya. Salam damai, salam sehat, juga salam sukacita untuk jemaat yang terkasih di dalam Tuhan dimanapun berada. Kiranya malam Natal ini mengajak kita untuk kembali merasakan momen yang terus ditunggu-tunggu. Ya, ini sudah hampir habis bulan Desember. Kita mengingat kalau bulan Desember itu disebut sebagai bulan Natal. Sangat dinantikan, apalagi sangat dinantikan untuk kita menghias dekorasi ataupun menyusun pohon Natal, semuanya menyiapkan kado, makanan, barang, apapun itu semua baik. Itu sebagai bagian lahiriah kita untuk merasakan ya sukacita Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Tetapi nyatanya ini banyak gereja-gereja itu berlomba-lomba menghias pohon Natal, menyusun pohon Natal itu dengan ya dibikin sekeren mungkin supaya instagramable. Jadi ada yang fenomenanya seperti itu. Tadi juga ada yang fokus secara lahiriah sehingga lupa bahwa fokus utama Natal kita adalah Yesus. Di mana toh Yesus itu? Yesus kita tempatkan di mana? Banyak orang sibuk dengan berbagai ornamen. Kalau Tuhan Yesus tanya, waduh, kita sibuk ke sebelah kiri. Kapan nih datang ke sini? Ke sisi Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus tanya gitu gimana? Nah, sehingga di saat ini kita mau melihat bahwa tema kita di malam Natal Sang Raja yang Merapuh. Kita diajak untuk tidak melulu membesar-besarkan Natal dengan yang serba spektakuler secara online atau offline. Ini 2 Desember di pandemi, masih di masa pandemi. Nyatanya malah Allah justru memilih menjadi rapuh. Aduh gimana toh ini Tuhan? Kita aja nggak mau terlihat rapuh, kita aja tidak mau menjadi manusia rapuh, inginnya terus terlihat kuat, hebat, pintar, layak, utuh, keren,
pintar, dan apapun itu berlimpah. Nah ini kok kenapa sih kok Allah ini, Sang Raja ini malah memilih menjadi manusia rapuh? Ya karena kita diingatkan seperti tadi ketika kita menyalakan lilin Natal kita mengingat bahwa Tuhan itu berinkarnasi menjadi manusia. Nyatanya sudah ngelotok bacaan kita ini di Lukas tentang kelahiran Yesus di tempat yang biasa-biasa saja dengan latar belakang orang tua juga yang gak keren-keren amat. Ditambah juga kondisi yang khusus, kasus khusus karena sang ibu Maria, seorang perempuan yang diperkenankan mengandung di luar nikah. Nah, relasi sosial kala itu juga membuli. Itu juga terjadi ya, masih banyak terjadi di zaman sekarang, bullying. Entah itu fisik, entah itu ada kasus-kasus tertentu. Sehingga kita lebih mengutamakan bab menghakiminya, tidak mengutamakan nanti bagaimana merengkuhnya, merangkul kembali dan memaafkannya kembali. Jadi manusia yang lebih baru. Nah, ini kita mau diajak untuk merasakan Sang Raja yang merapuh. Ternyata rapuh, kita melihat rapuh itu pasti sesuatu yang enggak banget. Nyatanya tidak. Kita diingatkan bahwa rapuh di sini bukan berarti tak berdaya, tak berharga, tak berguna. Perlu kita sadari peran Allah merapuh untuk merangkul kita, siapapun kita, dengan berbagai kondisi, situasi, besar kecil, tua muda, dengan strata sosial apapun. Kita diajak untuk bergumul, berproses, untuk melihat tidak selamanya kita selalu kuat, hebat, karena kita juga perlu momen jeda, istirahat. Kita perlu momen juga untuk down, jatuh, bukan berarti itu terus Tuhan meninggalkan kita, kamu mendapat hukuman, bukan begitu juga konsepnya kita melihat, tetapi kita diajak untuk bagaimana toh melihat ruang pelukan Tuhan ke dalam diri kita sehingga kita, oh iya, aku mau diubahkannya. Tidak melulu menjadi misalnya Deborah yang lama, pasti akan menjadi Deborah yang baru. Siapapun kita pasti akan menjadi baru ketika kita mau dirangkul oleh Tuhan. Nyatanya pandemi ini masih mengitari kita dan bukti kita itu masih menjadi makhluk yang rapuh dengan segala bidang kehidupan yang rapuh juga, kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, gereja-gereja ini kita semua yang adalah orangnya juga akhirnya mau nggak mau dibentuk sedemikian rupa, banyak yang serba digital. Ini bagaimana kita mengelolanya bersama, bergandengan. Inilah momen yang ditunggu-tunggu, momen Natal, supaya kita sadar, nggak melulu yang spektakuler. Seperti caranya Maria dan Gembala. Kita mau melihat di ayat 19 dan 20. Ayat 19, dengan caranya Ibu Maria menyimpan segala perkara itu, apa yang dialaminya itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Jadi mau mengasah diri, melihat, oh ya, aku tadinya pernah melakukan ini. Jadi apapun itu kita tetap berefleksi, mau koreksi diri. Sehingga dari situ memang benar-benar ada pengakuan dosa, ya benar-benar momen itu kita wujud nyatakan. Ditambah momennya Sang Gembala. Maka kembalilah gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan lihat. Gembala loh, yang notabene bukan siapa-siapa sih kamu. Kita bisa jadi tanpa kita sadari kita masih mengkotak-kotakan person seseorang, oh yang ini
dianggap paling oke, paling well, paling keren. Yang ini tidak begitu, yang ini apalagi. Carry. Nah, ini gembala menjadi saksi nyata sang raja. Hadir, rasanya pasti maknyes karena dipeluk, dirangkul. Wah, makanya dia memuji nama Tuhan. Oh, berarti itu setiap kita memang berharga dipakai. Aku yang tadinya merasa rapuh, ya Tuhan layakkan, Tuhan berdayakan dengan totalitas. Kembali Tuhan Yesus hadir menjadi sang terang itu, sang terang yang ingin menyatakan perdamaian untuk merengkuh setiap kita. Sehingga mari Bapak Ibu, saudara adik-adik yang terkasih, malam ini fokus Natal kita tidak hanya di dekorasi, tetapi juga panggilan kita untuk mengingat karya cara Yesus yang merengkuh kita untuk mewujud nyatakan damai bagi kita semua. Jangan lupa untuk update aplikasi diri kita masing-masing. Tidak hanya HP yang biasa kita pegang, kita bawa kemana-mana, yang setiap aplikasinya kita butuhkan untuk diupdate supaya enggak error atau nanti ketinggalan settingannya. Tetapi kita juga perlu ngeklik diri kita untuk update. Mari sambutlah updatean dari Tuhan, sehingga kita juga tidak hanya bingung perlengkapan lahiriah, tetapi juga mengelola perlengkapan batiniah kita. Selamat menyongsong Natal, selamat merindu, dan juga selamat merengkuh, juga mengampuni. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita masuk ke dalam saat hening. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang zaman, segala abad, kita memperbarui iman kita, mengucapkan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali, dan bersama kita bersatu di dalam doa syukur syafaat kita. Engkau berkenan menjadi raja yang merapuh. Itu sungguh sesuatu yang di luar kebiasaan dunia. Memang itu ya Tuhan, cara Engkau berkarya, memberikan teladan, supaya kami menjadi jemaat yang anti mainstream, keluar dari zona nyaman, dan mau mengupdate aplikasi diri kami masing-masing dengan utuh. Ya Tuhan Allah kami, kadangkala kondisi kami tidak baik-baik saja, ajaklah kami juga mau mengakuinya, dan ajaklah juga setiap kami mau juga peka terhadap krisis atau pergumulan yang boleh dialami orang lain.
Karena setiap perjalanan kehidupan seseorang itu berbeda. Punya caranya masing-masing dalam naik turunnya kehidupan. Kami Engkau ajak untuk terus merangkul satu dengan yang lain. Tidak mudah menghakimi, memperkatakan yang jelek. Tetapi kami mau belajar melihat dari sisi lain. Saudara sesama semesta kami itu. Terima kasih ya Tuhan. Kami menjadi makhluk hidup sehidup-hidupnya dengan memberikan kehidupan yang hidup. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Natal ini dengan segala kesederhanaan lahir dari hati dan setiap cara kami untuk berbagi berkat secara sosial maupun berbagi berkat dalam doa syafaat kami ini. Untuk setiap saudara kami yang masih Engkau perkenankan terbaring lemah karena sakit atau juga terus berpulih dalam masa pemulihannya, Tuhan yang memampukan setiap saudara kami ini juga ada daya semangat, rasa syukur juga bersandar kepada Engkau. Keluarga yang mendampingi Tuhan berkati. Setiap yang sedang berduka, Engkau yang memberikan penghiburan. Setiap kami dengan tugas pembelajaran kami, pekerjaan kami, pelayanan, karya, usaha kami, apapun itu, Tuhan yang menopang, menilik, dan kami semua mempergunakan berkat Tuhan dengan utuh. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, sehingga kami mau beroleh hati yang bijaksana. Mampukanlah setiap kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau juga boleh memperkenankan semakin baiknya kondisi pandemi semesta ini, negeri ini, dengan semuanya saling jaga, menopang satu dengan yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau boleh merengkuh pula untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami keterbatasan, terutama yang mengenai terkena bencana, kekerasan seksual, fokus kepada kesehatan mental dan berbagai hal Tuhan yang memperlengkapi. Terima kasih Tuhan untuk yang sering menggunakan media sosial, berbagai hal digital, bisa memilih dengan bijak. Apa yang baik boleh kami teruskan, apa yang buruk boleh kami tinggalkan. Inilah doa seru kami Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam Kristus Yesus Sang Sumber Cinta, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, di malam yang sukacita ini kita menyambut kedatangan Tuhan. Tuhan mengingatkan kita untuk mempersembahkan persembahan. Adapun sebagai dasar di dalam kita mengaturkan persembahan, diambil dari Mazmur 13 ayat ke-6 yang demikian. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorai karena penyelapatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Marilah kita mengumpulkan persembahan, kita iringi dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 102 ayat yang ketiga. Di dalam palungan. Yesus Tuhanku, dengar doa
surga gelap. Kami undang untuk bangkit berdiri, kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa kami antarkan. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengingatkan kepada kami semuanya pada saat ini betapa besar kasih serta-Mu, berkat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami yang tak terhingga. Kami mengaturkan persembahan kepada-Mu ya Tuhan, berkatilah persembahan ini. Juga persembahan-persembahan kami yang lain, Tuhan juga berkati. Kepada yang mengelola, Tuhan berikan kebijaksanaan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan ajarilah kami ya Tuhan, untuk mempersembahkan persembahan tubuh kami yang hidup di hadirat-Mu. Banyak sekali dosa kesalahan kami di dalam kami mengaturkan persembahan, kiranya Tuhan berkati. Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan telah memakai hamba-Mu, Bu Deborah, untuk melayani firman. Banyak sekali kekurangan, kiranya Tuhan mengampuni dan Tuhan juga melengkapi. Bapa di surga, kami hendak berdoa menurut ajaran-Mu, yaitu doa Bapa kami, yang akan kami nyatakan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk ke dalam nyanyian pengutusan, Malam Kudus, di bait yang kedua dari Kidung Jemaat 92. Kita masuk ke dalam pengutusan dan berkat. Biarlah terang Allah membimbing jalan kita, sukacita Allah memenuhi hati kita, dan damai Allah mengubah kehidupan kita. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus memampukan, menguatkan, dan menyertai saudara sekalian. Amin. Malam Kudus. Malam Kudus, sunyi senyap, kurnia dan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, Majelis GKJ Kebonarum mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak, Ibu, dan Saudara untuk mengikuti ibadah malam Natal ini. Meskipun lewat live streaming, kita tetap semangat, tidak mengurangi rasa hati kita untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami ucapkan terima kasih pula kepada song leader, organis, tim multimedia yang telah berperan untuk ibadah pada malam hari ini dari awal sampai akhir dengan keadaan lancar, sukses selalu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.